main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 697. Tidak apa-apa menelepon sesekali. Menghadapi kedua Raja Iblis ini, Ye Guan tentu saja tidak berani melawannya. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengeluarkan pedang King Xuan. Tak hanya itu, Ye Guan juga langsung menyatu dengan Aoqian Qian saat ini, auranya langsung mencapai puncaknya. Ye Guan menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Pedang itu berkilat, ledakan, semua orang melihat ledakan, dan kemudian, Senzawa terlempar begitu dia berhenti, lengan kanannya terbelah, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Melihat pemandangan ini, Senzawa tercengang, dia menatap Ye Guan dengan tidak percaya, "Kamu..." Secara rahasia, Nyonya Chu juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menatap pedang King Xuan di tangan Ye Guan, matanya penuh keterkejutan. Satu pedang menghancurkan tubuh Raja Iblis Sensei. Jimat macam apa ini? Ketergantungan terbesar monster adalah tubuh fisik. Tetapi pada saat ini, ketergantungan tersebut tidak lagi ada di depan Ye Guan. Nyonya Chu menggelengkan kepalanya, tanah tandus kuno ini sudah berakhir. Di kejauhan, Senzawa sedang terkejut saat ini, karena jika dia tidak segera mundur dengan pedangnya, dia akan hampir mati. Pedang macam apa ini? Sensei menatap pedang King Xuan di tangan Ye Guan, matanya penuh ketakutan. Dan Raja Iblis lainnya tidak berani mengambil tindakan lagi. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Dia mencoba menggunakan pedang King Xuan untuk menyerap kekuatan khusus ruang dan waktu. Dia tidak mengetahuinya sampai dia mencobanya. Karena dia menemukan bahwa pedang King Xuan ini dapat menyerap kekuatan ruang dan waktu tanpa batas. Ayah punya sesuatu, Ye Guan sedikit terkejut. Menyerap kekuatan ruang dan waktu tanpa batas, yang berarti kekuatan pedangnya yang tertunda. Ye Guan tidak berani memikirkannya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia tidak berani menyerap kekuatan ruang dan waktu khusus ini tanpa batas. Karena jika terlalu banyak, kekuatannya akan sangat kuat sehingga dia sendiri tidak akan mampu menahannya. Kita tidak bisa begitu saja mengayunkan pedang ini dan membiarkan semua orang mati bersama, bukan? Ye Guan menarik kembali pikirannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sensei di kejauhan. "Ambil pedangku lagi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, ekspresi wajah Sensei tiba-tiba berubah secara dramatis. Pada saat ini, dia tidak berani menunjukkan rasa jijik atau kecerobohan apapun, dan segera kembali ke wujud aslinya. Namun, bahkan setelah memulihkan tubuhnya, dia masih tidak bisa menahan pedang Ye Guan. Ledakan, dengan mata semua orang yang penuh keheranan, Senzawa langsung terpesona. Tidak hanya itu, tubuhnya juga meledak sedikit demi sedikit saat dia terbang keluar. Hancurkan dengan satu pedang. Melihat pemandangan ini, Raja Bansi lainnya tercengang. Pedang ini menghancurkan tubuh Senzawa. Tidak hanya itu, ketika Senzawa berhenti, jiwanya menjadi ilusi. Ini adalah pembunuhan langsung dengan satu pedang. Ratu Bansi melihat pemandangan di depannya dan pikirannya menjadi kosong. Kekuatan ini agak terlalu keterlaluan. Pada saat ini, Sensei, yang belum sepenuhnya mati, juga sangat tidak percaya. Dia melihat pedang King Xuan di tangan Ye Guan di kejauhan. "Pedangmu ini." Mata Ye Guan perlahan tertutup. Kekuatan, dia menemukan bahwa ketika pedang King Xuan menyerap kekuatan ruang dan waktu khusus tanpa batas, dia benar-benar merasakan perasaan tak terkalahkan itu lagi. Tentu saja, kali ini dia sangat rasional.
Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan pedang dan kekuatan khusus ruang dan waktu, dan tidak ada hubungannya dengan dia, Ye Guan. Harus saya katakan, perasaan ini memang sangat menyegarkan, dan orang mudah kehilangan dirinya sendiri. Tanpa banyak berpikir, Ye Guan perlahan membuka matanya, dia melihat ke arah Senze di kejauhan. Tertawa, Senzawa langsung musnah, dan najinya disingkirkan oleh Ye Guan. Di sampingnya, Raja Bansi menatap Ye Guan. Kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati bersamaku di gurun kuno. Kegilaan, diam-diam. Nyonya Chu menatap Raja Bansi dengan dingin dan berkata dengan sinis, wanita ini benar-benar tidak punya otak. Bahkan setelah ini, dia masih mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Pemuda ini jelas tidak takut dengan hutan belantara kunonya. Dia sebenarnya ingin menggunakan gurun kuno untuk mengancam. Sungguh bodoh. Di kejauhan, Ye Guan melirik Raja Bansi, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang dari tempatnya. Tertawa, sebuah pedang langsung membunuh Raja Bansi. Ketika Raja Bansi melihat ini, dia merasa ngeri. Tentu saja, dia tidak berani menghadapi Ye Guan lagi. Dia gemetar dan melangkah mundur. Tertawa, pedang Ye Guan meleset, dan dia mengerutkan kening. Dia memandang Raja Bansi yang jaraknya ribuan kaki. Tidak bisakah kamu bertarung? Jika Ratu Bansi tidak melawannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dari segi kecepatan, dia memang tidak bisa mengejar lawan. Pedang King Xuan bagus dalam segala hal, meski tidak meningkatkan kecepatan. Raja Bansi menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, dia secara alami tidak berani melawan. Ye Guan tidak terkalahkan dengan pedang ini. Hanya orang kuat dengan keilahian 80% yang bisa melawannya. Dengan kata lain, Ye Guan saat ini jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan dengan 80% keilahian. Melihat Raja Bansi terdiam, Ye Guan menggelengkan kepalanya, membosankan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang. Saat ini, Arya masih bertarung dengan cahaya raksasa. Belum selesai, Ye Guan mengerutkan kening. Tapi pada saat ini, kehampaan tiba-tiba hancur, dan saat berikutnya, monster-monster jatuh langsung dari kehampaan. Ketika semua orang melihatnya, itu adalah cahaya raksasa. Kalah dalam pertarungan, saat ini, Arya juga muncul di samping Ye Guan. Dia melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Kamu memandang Arya dan berkedip, ingin bertarung dengan Arya. Ia mengaku sedikit kembung sekarang, namun ia memang sangat percaya diri. Saat ini, dia benar-benar merasa tak terkalahkan. Pedang King Xuan, kekuatan khusus ruang dan waktu yang dapat diserap tanpa batas. Bahkan Arya, seharusnya tidak sanggup menanggungnya, kan? Arya sepertinya telah membaca pikiran Ye Guan. Dia menjilat manisan Hao dan berkata, sudahkah kamu memikirkan dua trik? Ye Guan mengangguk, ya, tapi, sampai kamu mengklik. Arya mengangguk, aku akan membiarkanmu menyerang dengan pedang terlebih dahulu. Ye Guan berkedip, bukankah ini, tidak bagus? Arya menunjuk kepalanya, ini, potong dari sini. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku sangat kuat sekarang. Kamu. Arya memelototinya, sedikit tidak puas. Lalu apa yang kamu lakukan Moji? Potong saja jika kamu bertanya. Ye Guan tiba-tiba memukul kepala Arya dengan pedang. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan mengerikan langsung menghempaskan Ye Guan. Ye Guan terbang ribuan kaki jauhnya. Saat Ye Guan berhenti, pedang King Xuan di tangannya sedikit bergetar, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Di sisi lain, Arya tidak ada yang salah dengan dirinya.
Ye Guanren merasa mati rasa. Apakah tubuh fisik Arya terlalu berlebihan? Dari kejauhan, Arya memandang Ye Guan dengan tenang. Giliranku. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengepalkan tangan kecilnya. Melihat ini, Ye Guan dengan cepat berkata, saya menyerah, saya menyerah. Dia tidak berani memukul Arya dengan keras. Pukulan ini mungkin akan membunuhnya. Melihat Ye Guan langsung menyerah, Arya mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak akan memukulmu sampai mati, jadi apa yang kamu takutkan? Kamu Guan? Dalam kegelapan, semua orang melihat pemandangan di depan mereka dan diam-diam menggelengkan kepala. Kedua orang ini benar-benar tidak menganggap serius hutan belantara kuno dan keluarga dewa. Tapi saat ini, semua orang bisa memahaminya. Ye Guan ini memang memiliki kekuatan untuk tidak menganggap serius gurun kuno dan keluarga Sen. Ye Guan berhenti bertarung dengan Arya. Dia melihat cahaya raksasa di kejauhan. Saat ini, cahaya raksasa itu belum mati, tapi telah terluka parah oleh Arya. Melihat adegan ini, Ye Guan hanya bisa melirik ke arah Arya, merasa sedikit terkejut. Jumang memandang Arya menjilati manisan Hao di kejauhan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Benar-benar ditekan, baik itu kecepatan, kekuatan, atau pertahanan fisik. Dia ditindas di semua lini. Jumang menoleh untuk melihat Raja Bansi di sampingnya. Beritahu Tuan Yaoi. Dia tahu bahwa masalah ini bukan lagi tanggung jawabnya. Wajah Raja Bansi menjadi gelap, tidak dapat menghubungimu. Jumang mengerutkan kening, tidak bisa menghubungimu. Ratu Bansi mengangguk. Ketika Senzawa terbunuh, dia mulai mencoba menghubungi Yaoi. Tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menghubungi Yaoi sama sekali. Bulan iblis sepertinya telah menguap. Wajah Jumang menjadi gelap. Bagaimana mungkin? Saat dia mengatakan itu, dia juga mencoba menghubungi Yaoi menggunakan metode rahasia. Tapi pihak lain seperti batu yang tenggelam, tanpa respon sama sekali. Jumang mengerutkan kening dalam-dalam. Saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba berkata, apakah kamu menelepon seseorang? Jumang memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kehampaan. Ye Guan. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya, dan orang yang berbicara tidak lain adalah Senki. Senki menatap Ye Guan, sudah waktunya untuk mengakhiri. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah tanda perlahan naik ke udara. Ketika token itu naik ke langit, tiba-tiba berubah menjadi bola api, dan saat bayangan itu mengembun, tekanan aura yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti semua orang di lapangan. Diam-diam, ekspresi Nyonya Chu berangsur-angsur menjadi serius. Nenek moyang keluarga Sen, Sen Hao. Setengah langkah menuju 90% keilahian. Itu hanya bayangan. Tapi auranya telah menghancurkan semua orang yang hadir. Setengah langkah menuju 90% keilahian, untuk 80% keilahian, itu juga merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Sinki menatap Ye Guan di bawah. Hampir gila, Ye Guan, bukankah ada 90% dewa di belakangmu? Ayo, panggil dia keluar. Ye Guan mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, suara wanita yang agak familiar terdengar di telinganya, tidak apa-apa berteriak sesekali. Mendengar suara ini, Ye Guan tercengang. Dia berbalik dan melihat. Tidak jauh dari situ, dua orang, seorang pria dan seorang wanita, sedang berjalan di sana. Laki-laki memakai kemeja putih dan perempuan memakai rok polos. Orang yang berbicara tidak lain adalah wanita dengan rok polos. Bab 698, di mana rumahmu?
teleponlah sesekali. Melihat wanita dengan rok polos dan pria berkemeja putih mendekat, Ye Guan membeku di tempat. Mereka benar-benar datang. Ye Guan sangat terkejut. Melihat wanita dengan rok polos, Arya mengerutkan bibirnya, lalu membawa Xiao Bai langsung kembali ke menara kecil. Pada saat ini, semua orang di lapangan sedang melihat wanita dengan rok polos dan pria berkemeja putih. Jelas sekali, keduanya adalah orang-orang di belakang Ye Guan. Dan banyak orang di lapangan mengerutkan kening. Karena mereka mengetahui bahwa mereka belum pernah melihat dua orang di depan mereka. Di samping Nyonya Chu, pemuda berjubah putih memandang Nyonya Chu dengan mata ragu. Nyonya Chu menatap kedua wanita dengan rok polos untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya. Belum pernah melihat mereka sebelumnya. Belum pernah melihatnya, pemuda berjubah putih itu sedikit mengernyit. Jika dia adalah pria kuat yang tiada taraf, mustahil ibu mertuanya tidak melihatnya. Nyonya Chu menatap kedua orang di kejauhan dan mengerutkan kening dalam-dalam, karena dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan nafas dua orang di depannya. Bagaimana ini mungkin? Nyonya Chu terkejut. Pada saat ini, Zentian dan semua pria kuat dari klan Zen juga sedang melihat wanita dengan rok polos dan pria berkemeja putih. Orang-orang kuat di klan Zentian tidak diragukan lagi gugup. Anda harus tahu bahwa keluarga Sen telah memanggil jiwa leluhur, yang merupakan bos tak tertandingi yang setengah langkah menuju 90% keilahian. Jika dua orang di depan mereka belum mencapai 90% keilahian, atau setengah jalan menuju 90% keilahian, maka mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dan apakah kedua orang di depan mereka ini 90% ilahi? Zentian dan yang lainnya sangat bingung, karena mereka sama sekali tidak bisa merasakan nafas dua orang yang keluar di depan mereka. Sinki juga menatap ke arah dua wanita dengan rok polos yang keluar. Dia tidak pernah percaya bahwa dua orang di depannya bisa mencapai 90% keilahian. 90% ilahi, selama bertahun-tahun, hanya Senyi yang mencapai level ini, dan Senyi masih menjadi milik keluarga Sen. Bagaimana mungkin orang di luar sana bisa mencapai 90% keilahian? Benar-benar mustahil. Setelah diyakinkan di dalam hatinya, Senki perlahan menjadi tenang, dan seringai muncul di wajahnya. Di bawah, Ye memandang pria berkemeja putih di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Ayah." Pria berkemeja putih di depannya adalah ayahnya. Tampilannya sama persis. Tidak ada perubahan. Mendengar kata-kata Ye Guan, ahli pedang manusia itu tertawa terbahak-bahak. "Kamu memanggilku ayah." Ye Guan berkedip. "Apakah ada masalah?" Ahli pedang manusia menoleh untuk melihat wanita dengan rok polos di sampingnya. Wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, "Tidaklah rugi memiliki seorang putra." Untuk sesaat, ayah dan anak itu terdiam. Kamu melirik ayahnya, dia masih ayahnya. Tapi sepertinya ada yang salah dengan ingatannya. Master pedang manusia juga melihat ke arah Ye Guan. Dia tidak terlalu terkejut karena Ye Guan memanggilnya ayah. Tak hanya itu, pemuda di depannya pun terlihat begitu mirip dengannya. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di kehampaan. Semua orang melihat ke atas dan melihat Sen Hao, leluhur keluarga Sen, perlahan berjalan ke bawah. Meskipun dia tidak dengan sengaja melepaskan tekanannya, semua orang di tempat tersebut merasakan penindasan yang mengerikan, seolah-olah mereka tercekik. Setengah langkah menuju 90% keilahian, ini adalah rintangan yang tidak dapat diatasi oleh siapapun di dunia ini. Ekspresi Zentian juga sangat kompleks. Dia 80% dewa.
Tetapi baru pada saat inilah dia menyadari betapa besar kesenjangan antara dia dan 90% dewa. Dapat dikatakan bahwa 80% keilahian benar-benar lebih buruk daripada seekor semut di depan 90% keilahian. Zentian menoleh untuk melihat dua wanita dengan rok polos di kejauhan. Dia tahu apakah klan Zen hidup atau mati bergantung pada dua orang ini. Shen Hao menatap kedua wanita dengan rok polos dan mengerutkan kening saat dia merasakan sesuatu. Wanita dengan rok polos mengabaikan Shen Hao, tapi melihat ke samping Ye Guan. Tidak masalah apakah kamu menelepon seseorang atau tidak, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Lakukan saja sesukamu. Tahu? Ye Guan buru-buru bertanya, apa artinya mengikuti kata hati? Wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ye Guan tersenyum pahit, aku tidak punya kekuatan. Wanita dengan rok polos mengangguk sedikit, kalau begitu tetapkan tujuanmu lebih rendah. Teleponlah orang jika kamu mau, tapi jangan menelepon jika kamu tidak mau. Kamu bisa melakukan ini. Ye Guan terdiam. Melihat Ye Guan masih khawatir, wanita dengan rok polos itu berkata lagi, kenali hatimu, serahkan hatimu, dan ikuti kata hatimu. Ye Guan memandang wanita dengan rok polos dan bertanya, hati? Wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit, jangan terlalu berhati-hati dalam segala hal. Sama seperti kamu takut menyebut orang lain dan membiarkan orang lain menyebutmu Raja Pelindung. Mengapa kamu harus terlalu peduli dengan pendapat orang lain saat kamu sedang melakukannya? Hidup. Jika kamu hidup karena pendapat orang lain, itu bodoh, tahu? Ye Guan mengangguk. Saya mengerti. Wanita dengan rok polos itu mengangguk, lalu berkata, lakukan saja sesuka hatimu. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya mengerti. Namun wanita dengan rok polos tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti. Ye Guan tercengang, wanita dengan rok polos tidak menjelaskan, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kenali hatimu, serahkan hatimu, dan ikuti kata hatimu. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah di antara ketiga alam tersebut. Masing-masing alam adalah alam yang berdiri sendiri. Ye Guan hanya bisa memahami isi hatinya sekarang. Tentu saja, yang ingin dia lakukan bukanlah membuat Ye Guan langsung mengikuti kata hatinya. Dia memberitahu Ye Guan bagaimana caranya pergi di masa depan. Beri saya beberapa petunjuk. Pada saat ini, Senki dari keluarga Sen tiba-tiba berkata, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosong itu? Wanita dengan rok polos menoleh untuk melihat ke arah Senki, yang menatap wanita dengan rok polos. Apakah kamu pelindung di belakang Ye Guan? Wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit, ya. Senki mencibir, kalau begitu saya ingin melihat apakah Anda dapat mempertahankannya hari ini. Wanita dengan rok polos memandang ke arah Senki. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah Shen Hao di kejauhan. Apakah dia pendukungmu? Sebelum Senki bisa berkata apa-apa, wanita dengan rok polos itu tiba-tiba menekan ringan dengan jarinya. Ledakan, di bawah tatapan semua orang. Ekspresi Shen Hao tiba-tiba berubah secara dramatis. Lalu dia menekuk kakinya dan berlutut. Di mana lutut jatuh, ruang dan waktu runtuh. Saat ini, semua orang di lapangan ketakutan. Berlutut langsung, apa-apaan? Shinki melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya, pikirannya menjadi kosong. Dalam kegelapan, Nyonya Chu menatap wanita dengan rok polos di kejauhan. Dia mengepalkan tangannya dan tubuhnya gemetar. Zentian dan yang lainnya dari klan Zen menjadi sangat gembira setelah terkejut. Sangat kuat, mereka tidak menyangka orang di belakang Ye Guan begitu kuat. Sungguh keterlaluan,
dan Shen Hao yang berlutut juga memiliki wajah bingung saat ini. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan, bagaimana mungkin? Dia mencoba menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi tidak ada gunanya. Kekuatan yang menekannya jauh di luar imajinasinya, dan dia tidak dapat menandinginya. Shen Hao benar-benar bingung. Orang yang paling bingung adalah Shen Qi. Ketika dia melihat leluhurnya berlutut di sana, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Keluarga Tuhan sudah selesai, dan Raja Iblis Cahaya Raksasa dan yang lainnya di gurun kuno juga membatu di tempatnya saat ini. Mereka tidak menyangka wanita dengan rok polos ini begitu menakutkan. Anda tahu bahwa Shen Hao adalah setengah langkah menuju 90% keilahian. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Mungkinkah? Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tapi ekspresi Zhu Mang dan yang lainnya langsung berubah menjadi sangat pucat. Pada saat ini, Shen Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap wanita dengan rok polos. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Siapa kamu? Wanita dengan rok polos mengabaikan Shen Hao dan menoleh ke arah Ye Guan. Anak kecil, di mana rumah Shen? Beri aku petunjuk. Di mana rumah Tuhan? Semua orang bingung, apa yang akan dia lakukan? Ye Guan memandang Zentian, yang buru-buru menunjuk ke kanan. Di sini kita pergi ke rumah Yishen 1 juta mil jauhnya. Wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit, menunjuk, dan sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar. Semua orang bingung, alam dewa, sebuah pedang tiba-tiba jatuh. Ledakan, dalam sekejap, seluruh alam dewa menjadi abu. Tapi semua orang di lapangan masih bingung. Tapi tak lama kemudian, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Sang dewa memandang wanita dengan rok polos dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kamu. Pada saat ini, Zentian juga merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat wanita dengan rok polos, wajahnya penuh ketakutan. Hancurkan saja keluarga Shen dengan satu pedang. 90% ilahi, astaga. Ini jelas merupakan bos ilahi 90%. Anda tahu, keluarga Shen memiliki formasi pelindung yang sangat menakutkan, tetapi formasi itu dihancurkan bahkan sebelum sempat diaktifkan. Sungguh keterlaluan, hanya 90% bos dewa yang dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Klan kota memenangkan taruhan. Zentian memandang Ye Guan dengan kegembiraan di wajahnya. Dia harus segera menikahkan anak laki-laki ini dan Nan Sue. Keluarga Tuhan telah dihancurkan. Ketika mereka mendengar berita itu, orang-orang kuat dari keluarga dewa di lapangan langsung roboh ke tanah. Wajah mereka pucat dan putus asa. Benar-benar putus asa, pemimpin Shin Qi roboh begitu saja ke tanah. Fondasi keluarga Shinji selama ribuan tahun hilang begitu saja. Itu bukan di tangannya. Bagaimana dia bisa layak menjadi nenek moyang keluarga dewa dan anak-anak keluarga dewa? Shen Qi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Ye Guan di kejauhan dengan ekspresi garang. 90% keilahian, haha. 90% keilahian. Ye Guan, ada seseorang di belakangmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? 90% kekuatan ilahi. Ye Guan mengerutkan kening. Saat ini, Zentian di kejauhan tiba-tiba berkata, bukankah sudah kubilang, masalahnya, kamu tidak percaya? Shin Qi tiba-tiba terkikik. Memang benar, Zentian sudah mengatakannya, tetapi apakah saya mempercayainya saat itu? Saya tidak percaya, bagaimana mungkin masih ada 90% bos dewa di dunia ini? Bagaimana mungkin? Namun, fakta di hadapannya memberitahunya bahwa memang ada. Dia kalah taruhan, kerugian total. Di sisi lain,
Dua Raja Iblis Jumang di gurun kuno juga ketakutan saat ini. Satu pedang menghancurkan seluruh keluarga Tuhan. Apakah wanita dengan rok polos di depanku benar-benar bos yang 90% dewa? Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba perlahan menoleh untuk melihat kedua Raja Iblis dengan lampu raksasa. Hutan belantara kuno, kamu tidak perlu menunjukkan arahnya, aku tahu di mana itu. Saat dia berbicara, dia menunjuk, dan pedang Singdao terbang di sepanjang ujung jarinya. Tetapi pada saat ini, nafas kuno tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi, dan kemudian, sebuah suara kuno terdengar dari langit dan bumi. Yang mulia, bisakah Anda menunjukkan belas kasihan? Mendengar hal itu, Jumang pun gembira sekali. Dewa Setan, saat ini, wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir. Saat suara itu jatuh, dia mengangkat jarinya, pedang berjalan itu terbang keluar, bersambung.